Sudah memasuki persidangan tahap pembuktian, pemenyusun pembuktian. Nah, jadi sekarang saya saatnya memberikan bukti-bukti sesuai dengan gugatan saya. Dan mudah-mudahan nanti hakim bisa melihat secara cermat dan menelisik bukti-bukti yang saya sebutkan, begitu juga dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Pak tergugat. Nah, walaupun bukti yang saya serahkan sekarang ada sebanyak 57. Di antaranya terbukti dan juga bukti-bukti sebanyak 56. Gitu. Bukti apa saja itu, Bang? Mulai dari bukti-bukti kepemilikan saya memperoleh tanah, bukti-bukti dari BPN, dari Kanwil BPN, bukti-bukti dari Polres, desa, camat, dan semua pihak terkait yang terkait dengan permasalahan tanah ini. Karena ini 9 tahun saya lakukan untuk menelisik legalitas tanah yang saya miliki dan benturan-benturan atau hambatan-hambatan yang saya alami dalam menguruskan sertifikat dan juga menempatinya serta mengelolanya. Terus dari sidang yang berjalan selama ini bagaimana reaksi dari majelis hakim terhadap kasus yang Pak Budiman alami? Dan sebelumnya saya sudah pernah menggugat dalam perkara nomor 22 tahun 2024. Gugatan saya dipandang kurang sempurna dan memang betul saya akui karena banyak data yang disembunyikan akibat tidak transparan dari instansi terkait, termasuk desa, BPN, dan juga polisi. Jadi saya harus menggugat kembali setelah memperoleh secara hukum bukti-bukti terkait dengan perkara yang saya hadapi. Alasannya dari kurang transparan itu maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya ketika saya mempertanyakan alasan mereka, itu rahasia mereka dan hak mereka. Tetapi syukur dengan perkara 22 terbuka semua, terlihat bukti-bukti yang mereka miliki. Konfrontir nanti di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang saya dapat melalui proses hukum. Itu sekarang yang saya harapkan. Dan saya harapkan hakim dapat mencermati, melihat bukti-bukti secara transparan dan mencocokkan dengan kepentingan masing-masing. Contoh, mengenai sak pertama terbit. Jangan sertifikat yang di tengah dilihat, tetapi pertama terbit. Asal usul warga tanah pertama terbit, bukan warga tanah di pertengahan atau di akhir. Begitu. Yang kedua, bahwa batas yang bilang diminta dari saya presiden batas, ini tidak dibutuhkan sudah sertifikat. Nah, dalam warga batas itu terangkut. Kenapa setelah ada sertifikat baru saya diminta presiden batas? Itu saya rasa tidak cocok secara proses hukum, tidak sesuai dengan secara formal. Secara formalnya di warga persetujuan batas dulu baru terbit sertifikat. Ini sertifikat sudah ada, kok minta persetujuan batas lagi dari saya? Tapi kalau meletakkan patok, pengembalian patok sesuai dengan warga atau copy paste dari warga yang ada, maka dapat saya terima. Maka saya harap supaya adil sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Begitu. Jadi kalau berbicara sertifikat, kok ada lagi yang namanya pengembalian batas? Padahal kan sudah ada sertifikat itu. Gimana ceritanya sampai terjadi seperti itu? Saya luruskan, pengembalian batas memang benar kalau sudah berdasarkan sertifikat. Artinya sertifikat yang ada dikembalikan berdasarkan surat ukurnya. Yang saya maksud di sini sudah ada sertifikat, kok minta persetujuan batas lagi dari saya? Berarti ada kesalahan dari pihak BPN dong kalau begitu. Nah inilah perlu saya harapkan hakim. Makanya saya minta, saya buat melalui upaya hukum di pengadilan supaya hakim dapat mencermati dan melihat secara teliti administrasi yang dimiliki oleh semua pihak. Tanah tidak bergeser, hanya surat yang dipermainkan. Maka harus dikembalikan sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan ketentuannya, berdasarkan peraturan pertanahan atau agraria di negara ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di CMDS dalam channel Selebes Pos, pewarta penyambung lidah rakyat. Seperti biasa kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Andes Budiman SPD SH. Dalam hal ini akan menyampaikan fakta-fakta yang kemudian ditarik dari hasil persidangan dan akumulasi daripada 4 kali ini dan 3 sesi sebelumnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini mungkin kalau bisa berkata bahwa kita akan gas, memang kita akan lebih bergegas pada kesempatan kali ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian mengedukasi masyarakat, para netizen dan para APH, khususnya instansi yang berkaitan dengan hal yang kita temukan belakangan ini. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah, kabar sehat baik, walafiat? Sehat walafiat. Luar biasa. Nah, saya dengar-dengar nih, saya langsung saja ya. Karena saya biasanya senang, saya langsung begini. Ya. Saya tidak ada embel-embel A, I, U, E, O,
Karena saya tahu dari awal hingga detik ini kita konsisten dalam menyuarakan perkara-perkara. Poin saja. Iya. Oke. Nah, bagaimana sih kondisi terakhir yang dalam hal ini kan ada sidang terakhir. Ya. Nah, sidang yang terakhir ini sidang tentang bukti-bukti ya. Ya. Bukti-bukti kalau tidak salah. Ya. Kalau netizen yang baru mengikuti kondisi ini mungkin bisa dilihat di season pertama, kedua, dan ketiga. Dan season ini membahas khusus tentang persidangan yang kesekian kalinya. Apatah lagi tentang bukti-bukti yang kami akan paparkan ke depan para netizen. Ya. Nah, seperti apa? Oke, kembali. Terima kasih. Bahwa apapun perkara yang saya alami sejak 9 tahun lalu, sebagaimana yang sudah kita bincangkan, season pertama, kedua, dan ketiga, sekarang saya sudah menempuh di jalur hukum. Oke. Karena negara kita negara hukum, maka kita harus mengikutinya, walaupun dengan segala jeripaya dan upaya tertatih-tatih untuk menjalaninya. Mau tidak mau, hukum itu menjadi panglima tertinggi di dalam penyelesaian masalah. Oke. Sekarang perkaranya sudah di ranah pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Maros. Di sana terdaftar sebagai perkara nomor 10 tahun 2025. Gugatan saya terhadap ada 7 tergugat dan 4 turut tergugat. 7 tergugat dan 4 turut tergugat. Sudah gugat. Di antaranya ada instansi dan pihak yang bertanggung jawab tentang perkara ini. Yes. Nah, di mana tergugat di sana termasuk BPN Maros. Ya. Terus instansi mantan kepala desa, notaris, Kapolres Maros. Nah, itulah 4 turut tergugat dan termasuk pemilik lahan yang pertama terbit sertifikat tentang perkara tanah yang saya hadapi. Karena ini perkara perdata. Iya. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, saya berawal 2016 saya membeli lokasi. Dalam perjalanannya ada banyak rintangan dan banyak proses-proses yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi sekarang sudah memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Maros. Yang mana bukti-bukti sebanyak 57 bukti saya sudah sampaikan. Cuma dalam tahap ini ada 4 yang mau disempurnakan karena persoalan ekor, perkuaran penguploadan bukti dan sudah diverifikasi. Sisa penyesuaian dan perbaikan. Nah, begitu juga tergugat, di mana dalam perkara ini ada turut tergugat sama sekali tidak ada yang datang. Sama sekali tidak ada yang datang. Tidak datang semenjak sidang pertama. Antara lain Kapolres Maros, mantan kepala desa, pemilik sertifikat pertama terbit tahun 89, terus notaris. Nah, artinya kalau pakar hukum yang mengerti proses hukum, apabila digugat di pengadilan, tidak menghadiri, karena artinya berarti menerima dan mengakui gugatan yang saya sampaikan. Artinya dia salah loh dalam hal ini, makanya dia datang. Nah, kalau itu disadari dia, syukurlah. Iya. Oleh karena itu, hakim saya minta bisa lebih teliti dan cermat mengenai bukti-bukti dan duduk perkaranya. Karena di gugatan saya jelaskan semua berdasarkan bukti. Ingat, dicatat ini gugatan baru. Saya telah dapat bukti baru dan cek baru dalam perkara sebelumnya yang sudah saya gugat. Yes. Nah, dan permainan hukum di sana cukup jelas. Ditemukan bahwa banyak pihak instansi seperti BPN pun saja tidak ada niat membuka perkara secara transparan. Contoh, pokok perkara seharusnya adalah mengenai sertifikat dan warkanya. Tetapi perkara yang lalu dia menunjukkan bahwa bukti itu dibuat dalam bukti tambahan. Perbandingkan bukti tambahan artinya tidak dalam pokok, seharusnya pokok. Ini dibalik loh, artinya begini. Harusnya dia menjadi pokok, dijadikan tambahan. Loh kok seperti itu? Nah, terulang lagi perkara sekarang. Penyerahan bukti kemarin hanya bukti 1 toh. Sertifikat pertama terbit yang tidak ada gambar situasinya, yang dinyatakan rusak oleh mereka tanpa jelas mana yang rusak. Tetapi yang pasti bahwa di sana sertifikat nomor 784 tahun 89 tidak melampirkan
gambar situasi atau surat ukur pada sertifikat yang seharusnya suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam satu sertifikat. Sebenarnya kalau saya melihat ini kan bedang, kalau kita berbicara bedang ya, ini bedang yang rapi. Ya. Dia sendiri yang kasih kusut ini bedang. Ya. Lembaga yang membuat kondisi ini menjadi kusut. Instansi membuat kondisi ini menjadi kusut. Ya. Dugaan seperti itu ya. Sehingga berani saya mengatakan bahwa karena adanya parasit-parasit mafia yang masuk ke instansi, sehingga mereka tidak mau menerbitkan perkara yang bersifat transparansi. Ya. Nah, kenapa sekali tidak transparan? Itu tadi buktinya, mereka membuat bukti utama menjadi bukti tambahan. Satu, dikatakan rusak, maka diterbitkanlah pengganti lagi tahun 2014. Sertifikat pengganti yang rusak, yaitu tahun 89 tadi, dengan ukuran yang berbeda. Pengurakan ukuran berdasarkan surat pernyataan bahwa rela kurang ukuran tanahnya, bukan peristiwa hukum. Nah, yang paling janggal, pada saat pengembalian batas tidak transparan. Pengembalian batas dalam kenyataannya yang terjadilah persetujuan batas. Logikanya gini, sertifikatnya tahun 2014, setelah saya perkarakan tahun 2022, ternyata dia membutuhkan persetujuan batas. Kalau sudah sertifikat, ngapain persetujuan batas? Kan sudah lahir sertifikatnya. Kembalikanlah batas dengan itu. Nah, yang paling parah lagi, ketika saya melapor dulu, saya kan membuat KTP pernyataan, dan penyidik mengatakan sama saya, berikan surat tandangan, kasih foto KTP untuk pengembalian batas supaya kita proses laporanmu. Pada saat itu saya pelapor. Ternyata yang terjadi apa? Pengukuran pengelolaan data, dan saya tidak diizinkan untuk ikut dalam pengukuran itu. Pada saat pengukuran pengelolaan data, apakah data pribadi Pak Budi diambil? Nah, disinilah awalnya saya dalam pengembalian batas itu tidak boleh diikutkan oleh aparatur, oleh penyidik. Apa alasannya? Alasannya, biar mereka bekerja, nanti akan kita sesuaikan dengan data yang kantor. Berarti tidak terjadi transparansi dong kalau begitu? Pasti. Nah, setelah itu muncullah SP3, penelitian penyelidikan. Maka saya surati Polda, Inspektorat Polda Sulsel. Siapa yang mengeluarkan SP3 tersebut? Penyidik Polres Maros, Sabang. Tabang. Nah, lalu saya komplain. Saya surati Polda, saya surati Kanwil PPN, Provinsi Sulsel. Keluarlah sama saya surat bahwa ada pengembalian batas berita acara pada 2 November. Dengan penetapan batas tanggal 1 November. Padahal pengembalian batas yang saya hadiri, yang mana saya dilarang mengikutinya pada tanggal 24 Oktober. Nah, disitulah semua surat saya lihat bahwa telah pengembalian batas berdasarkan sertifikat, tetapi nggak disebutkan tahunnya. Saya suratilah ke inspektorat, maka ditemukanlah bahwa ada pengembalian batas berita acara tanpa saya tahu. Betul, tanpa kita tahu ya. Dan melampirkan foto saya bahwa saya menyetujui batas-batas. Ini lebih parah lagi. Kita tidak tahu sama sekali. Alih-alih kemudian minta izin untuk kemudian datanya diminta, malah kita dituduh menyetujui. Yang jelas, judulnya, intinya pengembalian batas, tetapi administrasinya persetujuan batas. Pertanyaan, kalau sertifikat tahun 2014, kenapa ada persetujuan batas lagi tahun 2022? Harusnya batasnya pada tahun 2014 itulah batas yang menandatangani. Ini biar anak SD dia tahu dong ya seperti ini. Seharusnya saya membeli 2016. Sertifikat 2014. Seharusnya batas-batas 2014 dong rekannya. Kok saya tahun 2016 sertifikat lahir 2014, batas 2016 yang diminta persetujuan batas? Tidak masuk akal. Kalau menurut Bapak Budi dalam hal ini diduga kuat siapa yang bermain. Nah, dalam perjalanannya, saya katakan tadi, saya lakukan upaya hukum melalui pengadilan. Pada saat itulah saya katakan bukti tambahan diserahkan. Pada saat itu saya temukan bahwa tanda tangan saya ada lampirannya dalam permohonan tergugat. Persetujuan batas pada 27 Oktober, 27 Juli tahun 2022. Dan ditandatangani kepada desa melampirkan KTP saya. Saya terkejut. Berarti bisa kita disimpulkan dugaan sementara bahwa pihak
APH atau aparat kepolisian Yang di pasti, Polres Maros dalam hal ini? data saya yang saya sampaikan dalam proses penyelidikan di Polres masuk ke tangan daripada tergugat satu menjadi lampiran permohonan pengembalian batas, persetujuan batas. Yang saya mau pertanyaan di sini, yang saya mau perjelas, dugaan pengambilan data pribadi Pak Budi Ya. itu dilakukan oleh pihak APH dalam hal ini. Bukan kuat, hampir dapat dipastikan dari APH. Iya, Masalahnya yang saya tanda tangani saya serahkan adalah untuk APH, permintaan APH. iya. Dan pada saat itu jujur, saya baku tengkar dengan penyidik. Saya masih ngomong, apabila kau gunakan identitas saya salah guna, bukan untuk mengambil batas, potong telinga, kita akan perkara. Dan saya buktikan sekarang perkara. Pada faktanya kan salah gunakan. Salah gunakan. Salah gunakan. Cuma saya disayangkan pada perkara ini pihak Polres Maros tidak hadir. Mulai dari yang pertama sampai sekarang. Wah. Kita akan buktikan. Nah, persoalannya ini semua sudah saya serahkan di meja hakim. Bapak Pengadilan Tinggi selaku pengawas hakim di Iya. Pengadilan Maros, mohon perhatiannya, atensinya untuk mengecek data ini pada persidangan perkara nomor 10 tahun 2025 yang sekarang berproses sudah tahap pembuktian. Apa yang saya katakan itu buktinya ada di berkas perkara itu sudah saya serahkan untuk diteliti dan dicermati dan dibuat putusan saya dalilnya oleh hakim Pengadilan Maros yang mengadili perkara saya. Berarti Artinya ini bukan hanya ngomong-ngomong, bukan hanya istilahnya diksi, Iya. tetapi bukti. Iya. Sudah saya serahkan. Nah, bagaimana hakim melihat ini supaya berimbang? Melihat sertifikat yang dimiliki oleh tergugat dan proses hukum yang dilakukan oleh APH penyidik polisi, dan bagaimana proses pengadministrasian verifikasi oleh BPN. Hanya hakim yang menjadi harapan untuk menilai prosesnya, untuk menganalisa, untuk menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut saya pasti ada pelanggaran. hakim adalah wakil Tuhan Ya. yang ditunjuk dan diberikan beban untuk hadir di muka bumi menentukan perkara baik atau benar, Ya, terbukti atau tidak ya, dalam hal ini. Berarti harapan penuh kepada hakim itu sendiri. yang saya harapkan kepada hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Artinya, gugatan saya mengatakan untuk mengabulkan gugatan saya sesuai dengan gugatan saya dan bukti-bukti yang saya serahkan. Apabila hakim berpendapat lain, saya minta putusan yang seadil-adilnya, Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh para pihak. Kalau saya jujur terang, secara nyata KTP identitas saya dipergunakan oleh tergugat untuk kepentingan batas-batasnya, percuma batas dia untuk sertifikat. Ingat, fotokopi KTP saya dan identitas saya diambil tahun 2022. Sertifikat yang muncul tahun 29 dan diganti dengan tahun 2014. Kalau persetujuan batas tahun 2022, ini janggal sekali. Iya, karena duluan lahir. Nah, dulu lahir sertifikat. Iya. Nah, yang jelas, saya jelas bertentangan dengan tergugat satu dan sudah tidak pernah akur karena masalah batas. Kok bisa KTP saya dimanfaatkan dia seolah-olah saya setuju Iya. secara administrasi? Oke. Apakah APH dari kepala desa, polsek, polres sampai polda melihat akibat masalah ini bahwa saya berdarah-darah? Beberapa kali penganiayaan, berapa kali teror, intimidasi. Terornya bukan hanya dari masyarakat, termasuk oknum. Dan mengatakan, kalau kamu tidak tanda tangan, tidak saya proses laporanmu. Apa Ini- itu bukan intimidasi? Ini kasus sebagian kecil yang kita hadapi. Iya. Kasus teror, kekerasan, baik Iya. verbal Iya. maupun fisik, Nah. penganiayaan. Ya, Itu hanya sedikit ya, yang kita dapatkan. ya. Belum kita akumulasikan semua. Belum. Yang Selama begitu 9 tahun. banyak. Selama 9 tahun yang begitu banyak menimpa kita. Ya. Dan kita tetap konsisten Ya. menempuh jalur gugatan Nah. dalam hal ini. Yang saya mempertanyakan, kalau di aparat kepolisian itu yang namanya ada kode sidang kode etik. Ya. Ya, yang dimana dalam hal ini mereka melakukan kesalahan dalam berbagai penyelidikan atau proses penyelidikan dalam hal ini. Nah, termasuk kemudian
pencurian data. Saya katakan pencurian data lah. Nah, begini. Ini kan kasus pencurian data ataupun proses sebelumnya saya laporkan ke Propam. Iya. Ternyata Propam belum membuat suatu tindakan dengan alasan belum ditemukan ketidakprofesionalan. Artinya, mereka menunggu laporan. Menunggu laporan tentang kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat. Iya. Tetapi, berdasarkan bukti yang saya serahkan di pengadilan secara hukum, sudah sah. Iya. Saya minta Propam sebenarnya udah bisa bertindak. Yes. Tetapi kalau memang menunggu laporan, saya akan laporkan. Akan saya bawa buktinya nanti ke hadapan para Propam. Jadi Propam hanya menunggu laporan dalam Menunggu hal ini. laporan. Oke. Nah, kalau kita berbicara APH atau aparat kepolisian, tentu ada bidang di atasnya lagi yang menangani, yaitu Propam. Ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang BPN, Nah. apalagi berkutik di Maros, Ya. Kabupaten Maros. Dan siapa yang menyikapi jika kemudian melakukan tindak kesalahan? Nah, ini berdasarkan yang telusuri dan kenyataan yang ada, bahwa Kanwil BPN Agraria Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki penyidik PNS. Artinya, di sana mereka berperan untuk menyidik para oknum di masing-masing instansi pertanahan apabila ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan atau tindakan yang menyala dari aturan. Penyidik PNS Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi saya lihat ini macan singa ompong, Iya. macan ompong, Iya. atau singa tidur dinaboboin oleh mafia yang saya nggak tahu. Buktinya surat mereka diinstruksikan ke Maros tidak diindahkan. Ada Kanwil BPN diam saja sampai saya menggugat di pengadilan. Kan ada yang namanya BPN, kan ada Kanwil ya. Ada penyidiknya di sana. Iya, ada Kanwil. Nah, Kanwil sudah melakukan upaya apa dalam hal ini? Artinya nggak diindahkan. Iya. Maka penyidik bertindak dong bahwa kantor BPN Maros tidak melakukan tugas secara benar. Penyidik dong bertindak. Penyidik provinsi. Pantas setelah sekian lama saya berbicara dengan orang-orang yang terkait tentang masalah tanah, masalah mafia. Kalau saya sebut Maros, orang bilang Maros lagi. Nah, kalau itu secara umum ada banyak sinyalemen, banyak memang informasi bahwa di BPN Maros ini memang pelayanannya bobrok. Dan saya benar-benar bercerita di media bahwa pelayanan di BPN Maros itu, kantor pertanahan Maros itu bobrok. Kenapa? Saya sendiri ke sana mengatakan, saya ke sana bagaimana hasil surat dari provinsi Pak ini surat, oh tidak ada yang masuk di TU. Ini kan Segampang itu berbicara. Terus yang kedua, saya mau bermohon ini, tolong dulu tunjukkan bagaimana proses nanti. Tidak ada. Bagaimana caranya? iya. Persoalannya, ini semua dari bawah sampai ke tingkat provinsi sudah saya lakukan. Polsek, Polres, Polda. Kantor pertanahan Maros sampai provinsi sudah saya lakukan. Tidak kunjung hasil. Sampai saya menempuh jalur hukum melalui upaya hukum di pengadilan. Ketika ini yang tingkat provinsi pun tidak bisa bertindak dan tidak bisa menegakkan peraturan itu, sama siapa lagi melapor? Iya. Sama menteri. Saya juga bersampaikan surat, tapi sampai sekarang menteri nggak bisa meliriknya. Surat seorang warga biasa tidak mungkin direspon, tetapi surat itu ada. Iya. Saber mafia tanah saya sampaikan, ke Kapolri ada, ke Menteri ATR pada saat itu dijabat oleh Pak Cahyo, saya sampaikan, nggak ada respon. Iya. Artinya ketika BPN Maros tidak mengindahkan instruksinya, siapa yang bertindak? Tentu penyidik dari BPN Maros, BPN Provinsi Sulsel. Tapi nyatanya diam. Jadi saya anggap ini semua Polda dan juga BPN Maros penyidiknya, saya anggap macan ompong dan bagaikan singa tidur. Nah, mungkin dari statement yang kita utarakan ke para netizen, halayak ramai, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Maros dalam hal ini, mungkin ada Pak Budi yang lain juga merasakan seperti itu. Dan kemudian mereka atau instansi yang terkait dalam hal ini turut memberikan atau mendengarkan atau merasakan apa yang diderita oleh Pak Budi, apa yang diderita oleh masyarakat, apa yang diderita oleh para pencari keadilan,
apa tak lagi berkutik masalah tanah. Mafia tanah tak kunjung pernah ada habisnya, apa tak lagi kita berbicara masalah keadilan. Ya. Harapan seperti apa yang kita inginkan kepada pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini, baik APH-nya, baik BPN-nya, baik kepada bupatinya. Oke, terima. Jadi begini yang mau saya sampaikan pertama, tergugat lawan perkara saya sebagai batas jangan bangga menggunakan data yang diperoleh secara ilegal tanpa persetujuan saya. Pertama. Yang kedua, jika Anda yang memperoleh itu dari oknum APH, apa itu penyidik, apa itu BPN, ingatlah bahwa itu Anda menjadi masalah seumur hidup Anda. Karena Anda telah terjebak dengan permainan mafia. Menggunakan data saya sebagai lawan perkara tanpa persetujuan saya, pidana. Harapan saya kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan itu, mulai dari desa, kecamatan, polsek, polres, polda, BPN, dan pengadilan. Saya minta, berikanlah pelayanan sesuai dengan fakta sebenarnya. Catat, tanah tidak akan bergeser kemana-mana. Yang bergeser adalah pemikiran Anda dari yang benar kepada yang salah. Yes. Dengan cara menyalahgunakan jabatan atau tidak bertanggung jawab dalam jabatan. Dalam arti apa? Bahwa setiap administrasi dalam tingkat manapun ada namanya verifikasi, ada namanya penelitian data. Makanya di situ dibuat keaslian surat, ditandatangani oleh pihak yang bermohon. Keasliannya sampai di mana? Yang memastikan itu asli atau tidak, instansi yang dipercaya pemerintah atau orang yang membuat pernyataan asli. Yes. Walaupun saya katakan asli, tetapi kalau pemerintah mengatakan yang asli menurut peraturan adalah ini, itulah yang diharapkan oleh masyarakat supaya dia tenang dalam memiliki hak dan bisa lancar dalam melaksanakan kewajibannya. Itu harapan saya. Oke. Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Budi dalam hal ini, yang menginginkan sebuah kebenaran, transparansi dalam sebuah proses yang namanya hak yang ia inginkan. Tanah tidak pernah bergeser, tapi otak itu bergeser kepada perkara yang baik,